Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran bulan pertama di Pondok Teknologi sebagai evaluasi bulanan yang berisikan materi kitab Quds Aqidatab, kitab Min Wasoya Salaf li Syabab, dan materi pemrograman yang telah saya pelajari. Ujian kitab Quds Aqidatab oleh Ustadz Ami Nurbait. Tema Muqaddimah rangkuman poin 1. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Poin 2. Kitab Quds Aqidatab merupakan salah satu kitab karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kitab ini berisikan sekitar 12 bab yang berisi penjelasan tauhid, syarat diterimanya amal, penjelasan kesyirikan, tawasul, mencari syafaat, al-waro' wal-baro', mengamalkan Al-Quran hadis, sunnah bid'ah, dan kapan seorang muslim mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Poin 3. Pujian jika ditujukan kepada selain Allah tidak boleh disertai dengan pengagungan dan rasa merendahkan diri agar tidak sampai derajat peribadahan, dan jangan sampai berlebihan dalam memuji seorang. Selanjutnya, tema tujuan hidup manusia. Rangkuman poin 1. Allah menciptakan kita agar beribadah kepadanya tanpa mempersekutukannya. Dalilnya, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Poin 2. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh kepada makhluk tersebut, melainkan agar makhluk tersebut beribadah kepada Allah. Poin 3. Tafsir Ilaliyahudun menurut Ibnu Abbas yaitu mengakui kewajiban untuk beribadah kepada Allah baik secara sukarela maupun terpaksa. Selanjutnya, tema definisi ibadah. Rangkuman poin 1. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua yang diridhai Allah seperti doa, salat, menyembelih, dan lain-lain. Poin 2. Ibadah secara bahasa bermakna merendah dan merendahkan diri. Poin 3. Ibadah secara istilah merupakan ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah baik lahir maupun batin. Selanjutnya, tema cara beribadah. Rangkuman poin 1. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan atau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya Quran Surat Muhammad ayat 33 dan hadis yang artinya barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada ajaran dari kami, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Poin 2. Quran Surat Muhammad ayat 33 mengajarkan kepada kita agar mempertahankan amal yang kita kerjakan dan mempertahankan jangan sampai amal itu batal. Poin 3. Kesalahan ketika sedang beramal berupa riya dan sum'ah. Selanjutnya, tema antara khauf dan roja. Poin 1. Kita harus beribadah kepada Allah dengan rasa takut akan tidak diterimanya amal kita dan siksanya di neraka, serta rasa harap akan diterimanya amal kita dan nikmat atau pahala di surga. Dalilnya, Quran Surat As-Sajdah ayat 16, Al-Isra ayat 57, Al-Anbiya ayat 90. Poin 2. Hal ini juga menjadi bantahan untuk orang sufi yang mana mereka hanya beribadah dengan cinta saja. Poin 3. Mengharap surga sama dengan membenarkan janji Allah. Selanjutnya, tema memahami ihsan dalam beribadah. Rangkuman poin 1. Apa yang dimaksud dengan ihsan ketika beribadah?
Yang dimaksud dengan ihsan adalah menghadirkan perasaan yakin diawasi Allah ketika beribadah. Dalilnya Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 28.2 ihsan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Poin 3, ihsan adalah menghadirkan semangat dalam ibadah karena yakin diawasi Allah, maka dia akan berhati-hati jangan sampai tidak khusyuk ketika beribadah. Selanjutnya, tema kenapa harus ada Rasul, rangkuman. Poin 1, Tauhid berarti setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Poin 2, Allah mengutus para Rasul untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi Tauhid. Dalilnya Quran Surat An-Nahl ayat 36. Poin 3, agama para Nabi satu yaitu Tauhid, tapi syariat mereka berbeda-beda. Agama para Nabi yaitu Islam. Selanjutnya, tema macam-macam tauhid. Rangkuman. Poin 1, macam-macam tauhid. 1. Tauhid rububiyah. 2. Tauhid uluhiyah. 3. Tauhid asma wa sifat. Poin 2, tauhid rububiyah berarti mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Poin 3, Rob artinya pemilik, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, dan yang menghidupkan dan mematikan. Selanjutnya, tema Tauhid Asma wa Sifat. Rangkuman, poin 1, Tauhid Asma wa Sifat. Meyakini dan menetapkan sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam kitabnya atau sifat yang disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih sebagaimana makna hakiki tanpa ditakwil, tanpa ditafwid, tanpa ditamsil, dan tanpa ditakwil dan tanpa ditaktil. Poin 2, takwil artinya memberikan makna sebuah kalimat tidak sebagaimana makna zahir. Poin 3, tafwid sama dengan meyakini teks tapi tidak menetapkan makna. Selanjutnya, tema tauhid asma wa sifat yang kedua. Rangkuman poin 1, tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Poin 2, sumber keyakinan manusia. 1. Indra. 2. Logika. 3. Doktrin yang ada. Poin 3, manusia bisa meyakini sesuatu meskipun tidak sejalan dengan logika. Untuk itu, tidak semua ideologi dan akidah harus sesuai dengan logika. Selanjutnya tema di mana Allah. Rangkuman. Poin 1, Allah beristiwa di atas arsy. Dalilnya Quran Surat Toha ayat 4. Poin 2, Allah tidak menyatu dengan hamba. Poin 3, Allah berada di atas arsy bukan berarti Allah butuh arsy. Selanjutnya, tema memahami kedekatan Allah dengan hambanya. Rangkuman poin 1, ilmu, pendengaran, dan penglihatan Allah dekat dengan kita. Poin 2, Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat ini disebutkan bahwa Allah berada di atas arsy dan di saat yang sama Allah bersama kita dimanapun kita berada. Berarti penglihatan, ilmu, dan pendengaran Allah. Poin 3, kebersamaan tidak harus bersatu. Selanjutnya, tema manfaat belajar tauhid. Rangkuman poin 1, hak hamba. Allah tidak mengazab siapa yang tidak menyekutukannya. Poin 2, manfaat tauhid. 1. Tidak diazab di akhirat. 2. Hidayah di dunia untuk meniti kebenaran. 3.
kafaroh terhadap dosa-dosa. Poin 3, kandungan surat Al-An'am ayat 82. 1. Beriman. 2. Menjaga keimanan dari noda kesyirikan. Balasannya berupa rasa aman dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tema syarat diterimanya amal. Rangkuman poin 1. Penilaian sah adalah penilaian zahir. 2. Poin 2. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah. 1. Iman dan tauhid. Dalilnya Quran surat Al-Kahfi ayat 107 dan At-Taubah ayat 54. 2. Ikhlas. 3. Sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Poin 3. Amal. Amal mencakup 1. Ibadah. 2. Muamalah. Selanjutnya, tema syirik akbar. Rangkuman 1. Kesyirikan adalah kezaliman paling besar. 2. Jika seorang mati membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. 3. Poin 3. Perbedaan syirik dan kufur. Kufur sama dengan nama untuk pelanggaran yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Sedangkan syirik sama dengan salah satu bentuk kekufuran. Selanjutnya, tema realitas syirik di tengah umat. Rangkuman poin 1. Orang sufi meyakini bahwa kesyirikan sudah tidak ada lagi di umat Nabi Muhammad SAW. Poin 2. Hadis yang artinya sesungguhnya setan telah putus asa membuat orang-orang yang sholat menyembahnya di Jazirah Arab. Namun setan masih bisa melakukan tahrish di antara mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2812. Maksud dari hadis tersebut adalah info terkait realita ketika itu. Keputusan setan tidaklah terjaga. Tanda kiamat umat ini adalah kembali menyembah berhala. Poin 2. Poin 3. Berdoa kepada orang yang tidak hadir termasuk syirik akbar. Selanjutnya, tema antara doa dan ibadah. Rangkuman. Poin 1. Doa adalah ibadah. Dalilnya Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Poin 2. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Poin 3. Ibadah karena ada harapan pahala. Sedangkan permohonan kebutuhan minta kepada Allah termasuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya, tema orang mati bisa mendengar. Rangkuman poin 1. Orang mati tidak bisa mendengar. Dalilnya Quran surat An-Naml ayat 8 dan Fatir ayat 22. Poin 2. Mayat bisa mendengar ucapan orang yang hidup secara umum, bukan berarti mayat dapat mendengar terus dan mayat tidak dapat merespon pendengaran tersebut. Poin 3. Ikut berdosa ketika berada pada forum ghibah. Selanjutnya, tema bolehkah istighosahan? Rangkuman. Poin 1. Boleh beristighosah kepada orang ghaib? Jawabannya tidak boleh. Dalilnya Quran surat An-Nahl ayat 20-21 dan Al-Anfal ayat 9. Poin 2.
Bolehkah beristighosa kepada selain Allah? Tidak boleh. Dalilnya surat Al-Fatihah ayat 5. Poin 3. Bolehkah minta pertolongan kepada yang masih hidup? Jawabannya boleh untuk sesuatu yang dimampuinya. Dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kitab Min Wasayas Salaf Lisyabab. Wasiat ke-1, manfaatkan masa mudamu. Wasiat kedua, selektif dalam memilih guru dan teman. Wasiat ketiga, potensi besar masa muda. Wasiat keempat, memaksimalkan masa muda untuk belajar ilmu agama. Wasiat kelima, jadikan akhirat sebagai prioritas utama tanpa melupakan dunia. Wasiat keenam, jangan panjang angan-angan. Wasiat ketujuh, masa muda adalah masa paling istimewa. Wasiat kedelapan, semangat dalam bekerja untuk menjaga kehormatan diri. Wasiat kesembilan, menjaga kehormatan masjid. Wasiat ke-10, menjalankan tuntunan agama. Wasiat ke-11, memanfaatkan potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Wasiat ke-12, jagalah sholat sebelum terlambat. Wasiat ke-13, selalu mengingat akhirat. Wasiat ke-14, jangan menunda amal soleh. Dan wasiat yang terakhir atau yang ke-15, kenikmatan bisa membawa kepada kesengsaraan. Materi dan hasil pembelajaran yang saya dapatkan selama bulan pertama, diantaranya saya dapat mengetahui pengertian programming. Programming adalah proses membuat sebuah program, yang mana proses tersebut dimulai dari mendesain program, mengimplementasikan struktur data dan algoritma, melakukan analisis, melakukan coding, testing, hingga debugging. Selanjutnya, saya juga dapat mengetahui tentang pengertian website. Website merupakan kumpulan halaman web yang dapat diakses melalui internet. Halaman web tersebut dapat berisikan artikel, gambar, audio, video, animasi, dan lain-lain. Website biasa dibuat untuk keperluan bisnis, didikan, hiburan, sosial media, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya juga dapat mengetahui perbedaan antara front-end developer dan back-end developer. Inti dari front-end developer yaitu tampilan sebuah website atau aplikasi yang berkaitan langsung dengan user atau klien, sedangkan untuk back-end developer terkait dengan pengelolaan server dan database. Selanjutnya, saya juga mendapatkan materi tentang HTML. Saya dapat memahami apa itu paragraf, heading, hyperlink, table, dan form. Dalam materi pembelajaran HTML, saya dapat membuat sebuah form di dalam table, sehingga tampilan dari form tersebut lebih rapi meskipun hanya menggunakan HTML saja. Selanjutnya saya juga mempelajari tentang CSS. Saya dapatkan tambahan pengetahuan mengenai berbagai selektor, properti, dan value yang dapat digunakan untuk melakukan styling dalam CSS. Di dalam materi CSS tersebut, saya dapat membuat sebuah website sederhana melalui
salah satu tutorial yang ada di YouTube. Selanjutnya saya juga mendapatkan materi tentang salah satu framework CSS yaitu Bootstrap. Dengan adanya Bootstrap, kita sebagai programmer dapat dimudahkan untuk melakukan styling karena hanya dengan mengetikkan kelas kita dapat mendapatkan hasil berupa komponen atau utilities yang telah disediakan oleh Bootstrap. Selanjutnya, saya juga mendapatkan materi tentang Git dan GitHub. Dalam materi tersebut, saya dapat membuat sebuah repository, melakukan git add, git commit, membuat branch, melakukan push ke GitHub, dan melakukan pull dari GitHub. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.